Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini ya masih mengenai prediksi soal P3K ya, teknis PAI. Untuk penambahan belajar Bapak Ibu Guru ya, pastinya Bapak Ibu Guru sudah matang di dalam belajar ya, di dalam memahami soal-soal P3K teknis PAI ini ya. Dan pastinya Bapak Ibu Guru itu menunggu ya, maksudnya menunggu kapan seleksi tahap 3 dimulai, untuk terus mengecek perkembangan ya, atau informasi mengenai seleksi tahap 3 ini ya. Karena mungkin karena pemerintah sedang adanya seleksi itu ya, anggota PPG ya, seleksi peserta PPG, jadi mungkin P3K-nya undur. Nah itu ya, silakan Bapak Ibu Guru untuk terus mengecek perkembangan P3K. Baru yang tahu channel ini ya, bagi yang baru tahu channel ini, silahkan yang berkenan subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol subscribe, like dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Ini baru update ya. Sebelum dimulai ke pembahasan ya, sebelum dimulai ke soal ya, pembahasan soal, marilah untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke soal yang nomor 1. Pada masa awal kemerdekaan, pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini ya, belum seperti ini. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah ini pada masa awal kemerdekaan, pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti sekarang ini, belum seperti dewasa ini atau sekarang ini ya. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, atau D. Unit masing-masing lembaga pendidikan. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami soal ini ya. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Silakan. Saya hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana Bapak Ibu? Jawabannya yang C ya. Ini soal-soal yang sering keluar juga ya, untuk penambahan belajar ya, untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti, untuk menghadapi seleksi P3K. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Surat keputusan bersama atau SKB ya, mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB tersebut ditandatangani oleh A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB, B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pan-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau D. Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Bapak Ibu untuk memahami soal ini ya. Ini keluar ya, ini soal yang sering keluar ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ini ya, itu mengenai yang soal-soal ini ya. Kata kuncinya itu apa namanya itu, mengenai libur nasional dan cuti bersama itu ditandatangani oleh 3 menteri gitu ya. Nah, apa gitu, menteri apa aja gitu ya, apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Hitung 5 mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu. Nomor 2 jawabannya yang C, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kedua di tahap 3 nanti. Kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 4. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal A, pasal 28, B, pasal 27 ayat 1, C, pasal 27 ayat 2, atau D, pasal 29. Nah, ini juga keluar di teknis PAI 2020 tahap 1 tahap 2 kemarin ya. Nih. Dan juga silakan Bapak Ibu guru untuk bertanya, untuk mencari informasi mengenai soal-soal yang keluar gitu ya, untuk penambahan belajar seperti itu. Jadi nomor 3 jawabannya yang mana? Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D? Jawabannya yang D, pasal 29. Baik, kita lanjut soal yang nomor 4. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. H.M. Rosyidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, ya, ini Wahid Hasyim ya, maaf ya, C. Harun Nasution, atau D. Saifuddin Zuhri. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ini ya. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, apa Haji Muhammad Rosyidi, atau Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, apa Harun Nasution, atau Saifuddin Zuhri? Silakan Bapak Ibu guru untuk menjawab nomor 4 ini. Nah, jawabannya yang mana kira-kira? Jawabannya yang apa kira-kira? Yang A ya, Haji Muhammad Rosyidi. Ini juga soal yang sering keluar ya, dan pastinya Bapak Ibu guru untuk memahami ya, pasti sudah paham ya mengenai ini ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja ya, Pokja itu ya, kelompok kerja atau Pokja singkatannya ya. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, atau D. Pokja Penguatan Tata Laksana. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami yang nomor 5 ini ya. Jadi untuk mempercepat ya pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, itu Kementerian Agama membentuk 8 Pokja gitu ya. 8 kelompok Pokja gitu ya. Nah, itu Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi. Nah, itu ya. Itu apa? Apa yang Pokja Manajemen Perubahan, apa Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, apa Pokja Penguatan Kelembagaan, atau Pokja Penguatan Tata Laksana. Jadi nomor 5 jawabannya yang C ya, yang C. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan.
Baik, kita lanjut soal yang nomor 6. Secara etimologis, hukum dikatakan sebagai isbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, atau D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, ini soal yang sering keluar juga ya, yang kemarin keluar ini ya, yang tidak asing ya, pasti keluar ya, gitu ya. Secara etimologis itu hukum dikatakan isbatu syai'in ala syai', gitu ya. Itu apa? Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, apa memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, gitu ya, apa memutuskan suatu perkara berdasarkan kasus, apa berdasarkan keinginan ya, itu apa nomor 6. Sudah nemu jawabannya ya, nomor 6 ya. Yang mana kira-kira nomor 6? Jawabannya yang memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan, gitu ya. Nomor 6 jawabannya yang A. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 7. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayang taudih. Nah, ini bayang taudih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, atau E. Menerangkan ayat-ayat umum. Apa? Mana? Melengkapi keterangan Al-Quran, apa merinci ayat-ayat Al-Quran, apa menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, apa memperkuat pernyataan Al-Quran, gitu ya, apa menerangkan ayat-ayat yang umum. Fungsi hadis bayan taudih, gitu ya, itu menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, gitu ya. Nomor 7 jawabannya yang C. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, untuk dibenarkan ya, silakan pastinya Bapak Ibu guru paham ini ya, itu bayan taudih. Apa melengkapi keterangan Al-Quran, itu ya, silakan Bapak Ibu guru bagi yang lebih paham untuk dibenarkan dari jawaban saya. Kita lanjut soal yang nomor 8. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Matin ya, adalah Al-Matin. Artinya A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Adil, atau D. Kokoh. Ini Al-Matin, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Matin, yaitu apa maha memberi keamanan, apa mulia, apa adil ya, apa kokoh, gitu ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk menjawab ini ya. Untuk menjawab ini pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai sifat-sifat beserta artinya ya. Ya. Asmaul Husna itu pasti keluar ya. Asmaul Husna biasanya yang keluar itu menjelaskan arti apa, untuk mengetahui arti Asmaul Husna atau lawan kata Asmaul Husna, gitu ya. Itu pasti ya keluar ya. Silakan Bapak Ibu guru menjawab nomor 8 ini. Apa kira-kira jawabannya Al-Matin? Yaitu jawabannya yang D, kokoh. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 9. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan ya, sebagai hudan. Nah, itu kata hudan yang dimaksud berarti A. Hiasan, B. Petunjuk,
C penerang, D penyempurna. Ini soal yang keluar juga ini ya. Silahkan Bapak Ibu guru untuk memahami soal ini ya. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham mengenai soal ini. Dan kalau hiasan salah. Petunjuk coba lihat dulu. Penerang, nah penyempurna, nah petunjuk ya, pasti petunjuk jawabannya itu petunjuk ya. Gitu ya. Sudah pasti itu ya, petunjuk. Bukan. Nah itu jawabannya yang B. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soalnya nomor 10. Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan ya. Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami, B. Al-Adl, C. Al-Akhir, atau D. Al-Azim. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami soal ini ya. Pastinya Bapak Ibu guru paham ya mengenai ini ya. Ini soal yang keluar juga ya, yang tidak asing lagi mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Asmaul Husna ya, sifat wajib ya, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya pasti keluar. Pastinya lawan kata juga itu keluar. Itu ya. Nomor 10, sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mengumpulkan merupakan arti dari apa? Apa Al-Jami, apa Al-Adl, apa Al-Akhir, atau Al-Azim. Jadi jawabannya yang sudah pasti ya, Al-Jami, mengumpulkan banyak gitu ya, mengumpulkan ya, itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini 10 soal ya, prediksi ya, P3K untuk persiapan menghadapi tes tahap 3 nanti ya. Untuk penambahan ya, yang penting Bapak Ibu guru untuk terus semangat belajar ya. Yang pertama ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meminta doa, minta restu kepada orang tua, kepada teman-teman Bapak Ibu guru ya. Terus berikhtiar ya, terus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, manjada wajada, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, pasti ya berhasil dengan kesungguhan pastinya ya. Terus yang keempat itu ya, oleh tawakal gitu ya, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita sudah berusaha, terus berusaha, hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang mengabulkan, seperti itu ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.